Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Sudah ada mobil BMW. Wah, di mobil keren banget ini. 2 pintu, kemudian baru datang tadi di towing ya. Saya juga bingung nih mobil siapa. Mau diapain? Oke, saya panggil aja langsung yang punya mobil. Om, sini Om. Oke, apa kabar? Baik Om. Namanya siapa Om? Saya Jenny. Oh, namanya Pak Jenny. Ini kalau nggak salah influencer juga ya? Enggak. Ini mobil mau diapain ini? Waduh, ini keren banget. Ini mobil apa sih? BMW tipe apa? E36 Compact. 36 Compact, iya. 2 iya. pintu ya? Iya, 2 pintu, tapi bedanya kan ada yang coupe itu ya. Nah, kalau ini compact, jadi buntutnya ini lebih pendek. Oh, jadi nggak ada bagasi. Nggak ada Iya, bagasi. nggak ada bagasinya langsung kayak hatchback gitu sih. Iya. Gue lihat mobilnya keren banget gitu loh. Udah Makasih. seper, velgnya juga. Waduh, udah keren banget. Bannya juga udah beda. Aduh, thank you banget udah datang ke tempat kami ya, ke Begja Autotronics. Terus ini mau diapain nih mobil kesini nih? Nah, jadi pengen nih masukin audio di sini biar jalan sama mobil ini lebih fun lagi sih, lebih enak lagi gitu. Mobilnya sudah ganteng, semuanya sudah benar-benar perfect, harusnya audionya juga harus bagus. Dan gitu kan. Makanya perlu bantuan Om. Oke, mobil ini kita akan upgrade audionya, kita akan ganti speaker depannya, kemudian kita akan benahin seluruh untuk audio sistemnya. Head unitnya juga nanti kita akan beresin juga. Tadi saya lihat head unitnya itu ada di sebelah sini, nggak tepat di tempat posisinya. Aduh, sayang banget. Nanti saya akan beresin. Kemudian kita akan tambahkan lagi dengan yang namanya DSP amplifier. Kemudian kita akan tambahin dengan subwoofer. Nah, dengan speaker kita ganti, audionya kita beresin, pastinya dengan mobil yang sudah semegah, semewah ini harusnya nanti mobil ini akan menjadi sangat nyaman. Kemudian dikendari sama Mas Jenny juga pastinya akan menjadi sangat layak banget di jalan dan disuguhkan dengan sarana audio yang enak, itu akan membuat mobil ini akan menjadi sangat aman dan nyaman sekali dikendari di jalanan nantinya. Waduh, pokoknya nanti mobil ini saya akan beresin audio. Siap, pokoknya saya percaya deh sama Om. Siap. Pokoknya Tinggal ya. enak. Siap. Pokoknya saya tinggal lihat hasilnya nih. Oke, thank you banget atas percayanya. Nanti thank you. diambil, nanti saya akan tuning juga suaranya supaya bagus dan nanti saya akan bikin Om Jenny menjadi tersegang dengan hasil audio yang dari kami. Siap Om, pokoknya ditunggu hasilnya. Ini ya Om ya, kita bongkar ya. Oke, yuk ikutin kami. Oke, mobil BMW ini kita sudah bongkar ya. Jadi ini manfaatnya kita memasang sound system untuk mobil-mobil BMW yang sudah selama ini gitu. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya. Ini bangkunya sudah kita bongkar keseluruhan. Nah, setelah itu kita jadi tahu nih. Ternyata bagian sini ini basah nih, basah full total nih. Wah, ini basah, kemudian ini juga basah. Ini pada saat kita bongkar mobil kemudian karpetnya sudah basah begini, otomatis kita jangan kerjakan dulu. Tetapi kita harus amankan dulu nih karpet dulu. Karpetnya itu kita bongkar keseluruhan. Nah, pada saat kita mau bongkar karpet, kita kan bongkar joknya dulu. Nah, di sini kita bisa tahu nih. Waduh, ini ada koin ya, kemudian ada kotoran banyak seperti ini, sebelah sana tuh juga sama. Nah, ini kita akan bersihin total. Kita akan bersihin full total, karpet yang kita angkat, yang basah ini kita akan jemur dulu supaya kering. Sehingga nanti pada saat karpet sudah kering, baru kita install audionya. Ini yang membuat manfaat untuk memasang audio, kita bisa tahu persis kondisi mobil kita itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi nanti mobilnya jadi bersih, karpetnya sudah tidak basah lagi, tidak ada air lagi yang ada di bawah, sehingga mobil ini akan menjadi aman dan nyaman. Nah, kemudian saya akan pasangkan perangkat di mobil BMW ini. Speakernya nanti kita akan ganti, speakernya kita akan pakai yang
PCA MOS 652N. Ini yang two-way component system. Ini speaker ini nanti kita akan pasang di mobil ini. Nah, ini speakernya itu ada di sini nih. Ada di depan, di sini nih. Nah, tweeternya ada di pintu. Jadi, kita akan pasangin speaker ini mid bass-nya di sini, kanan kiri. Kemudian tweeternya nanti kita akan pasang di pintu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan pasangin dengan prosesor. Nah, prosesor ini menggunakan prosesor yang PCA yang MOS 4.8 ADSP. Ini prosesor yang 8 channel, built-in amplifier 4 channel. Jadi nanti ini prosesor amplifier yang ada di dalamnya buat ngedrive speaker yang PCA yang akan kita pasang di mobil ini. Kemudian untuk low frekuensinya, untuk subwoofernya, kita akan pasangin juga dengan yang PCA yang MOS Boom M78. Nah, untuk penempatan si subwoofer sendiri, karena memang mobil BMW ini dia tuh jarak antara lantai kemudian sama joknya itu sangat tipis sekali, otomatis subwoofernya nggak bisa dipasang di bawah jok. Nah, tadi saya sudah koordinasi dengan pemilik mobil ini, saya akan pasangin subwoofernya di sini nih. Jadi subwoofer nanti akan ada di sini, kita buatin tempat, kemudian penutupnya kita buatin rapi banget, sehingga subwoofer ini nanti walaupun dipasang di depan, nih diinjak juga tidak masalah. Kita akan pasangin ini semuanya, tapi kita harus bersihkan dulu karpetnya dan kita akan jemur karpetnya. Setelah kering semuanya, baru kita install audionya. Itulah manfaatnya kenapa kita harus memasang sound system di mobil untuk bisa, selain untuk bisa membuat suara sound systemnya lebih bagus, kita juga bisa mengetahui mobil-mobil yang sudah selama ini, kita bisa tahu apakah karpetnya masih bagus, kemudian kondisi mobil untuk lantainya juga masih bagus, kita bongkar keseluruhan. Oke, untuk audionya saya sudah jabarkan mengenai produk-produk apa saja yang akan dipasang di mobil ini. Ada satu hal lagi yang saya belum ulas. Saya akan memasangkan peredam di mobil ini, terutama di bagian pintu ya. Kenapa pintu? Ya, pintu ini sangat penting sekali dipasang karena memang pintu itu menjadi satu bagian menjadi dindingnya ini mobil. Jadi pada saat kayak gini nih, ini kan belum dipasang peredam, jadi dia masih tipis lah seperti itu. Tapi setelah dipasangin peredam, nanti dia akan menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga pada saat mobil jalan diterpa angin dari samping karena dindingnya kuat. Ini yang menyebabkan kabin akan menjadi sangat kedap. Itulah manfaatnya memasang peredam di pintu. Pintu menjadi kokoh, dinding menjadi kuat, diterpa angin pada saat mobil jalan, ini menjadi dindingnya sangat kokoh dan kuat, sehingga kabin ini akan menjadi sangat-sangat enak sekali dan nyaman karena memang terpaan angin yang dari samping dia tertahan sama dinding pintu yang sudah dipasangin dengan peredam. Peredam yang akan kita pasang menggunakan noise scale yang Motomobi soundproof. Ini menjadi lapisan yang dalam sama luar. Kemudian untuk door trimnya kita akan pasangi dengan foam akustik Motomobi acoustic foam. Nah, ini keren ini. Nah, kemudian satu lagi kita akan pasangin dengan dashcam kamera MV128U dari Mirai. Jadi mobil ini selain nanti akan menjadi sangat enak dikendarai, sound systemnya suaranya bagus, kemudian bisa merekam kejadian apapun pada saat kita jalan dengan menggunakan yang dashcam dari Mirai ini. Ikutin terus kami akan buat mobil ini menjadi lebih bagus lagi.
Oke, ini mobil sudah selesai kita kerjakan untuk pemasangan sound systemnya. Kemudian saya sudah bersama dengan Mas Zaini. Waduh, ini influencer yang hebat ini. Mas, ini mobil udah kelar. Cuma memang ada beberapa hal ya Om yang saya mau sedikit jelasin mengenai mobil ini. Jadi kemarin pada saat kita mau pasang sound systemnya, karena memang mobil ini keperuntukannya memang buat mainan aja buat Mas ini. Mobilnya banyak dia nih. Enggak loh. Bener. Mobil Jadi weekend. begitu kita bongkar nih ya, kita bongkar ternyata dek bawahnya Om, dek bawahnya itu memang ada kolam renangnya. Aduh, biasa ya Om. Kolam ikan. Iya, tapi memang begitu kita bongkar keseluruhan ya, karena memang ada air di deknya itu, akhirnya kita angkat tuh karpet. Karena memang mobil BMW ini karpetnya tebel banget, jadi kita harus keringkan dulu. Kita keringin total full, kemudian dek bawahnya itu Om, ini memang harus dibawa ke body repair mungkin. Karena memang body bawahnya itu ada yang karatan-karatan seperti itu. Kemudian ada bolong juga. Waduh, Gitu. iya makanya kemarin juga kaget juga dikasih Benar. tahu kan. Untung mobil kelihatan. ini belum dipakai gitu ya. Benar. Untung ketahuan Untung kan. ketahuan. Aduh. Jadi itulah manfaatnya kita memasang sound system ya. Jadi pada saat kita memasang sound system di mobil yang BMW seperti ini, jadi kita bisa tahu nih kondisi deknya seperti apa, kemudian apa-apa saja di sana yang memang perlu perhatian khusus di sana. Beruntung kita bongkar, kita jadi tahu. Betul. Tuh. Saya mau panggilin admin saya, mobil ini dipasangin perangkat apa aja. Sini Mas Wisnu. Oke. Ini Mas Wisnu Om. Kenalin, Om. Halo Mas Wisnu. Aduh. Ini yang melayani customer-customer kami di Begjatotronics. Terima kasih banyak nih. Mobilnya udah iniin sama produk-produk. Betul, kamu ya. Yang pertama, kita pasangin prosesor yang mana prosesornya? Oke, yang ini ya. Ini Mas ini. Jadi ini prosesornya yang PCA yang MOS 4.8A DSP. Oke. Ini DSP amplifier yang sudah built-in prosesor. Jadi prosesor sudah ada amplinya di dalam, amplinya 4 channel, 8 channel prosesornya. Kemudian dia mempunyai kualitas suara yang sangat baik. Ya. Kemudian untuk speakernya kita pasangin dengan yang PCA. Ini two-way komponen dari PCA yang serinya MOS 652N. Nah, kebetulan mobil ini speakernya itu kan ada di depan kaki tuh. Ya, betul. Jadi kita harus bongkar tuh ya. Nah, untuk speaker yang ini tuh pas banget. Dia sudah ada satu set mid bass, nanti dipasang di tempat originalnya mobil, kemudian tweeternya tetap dipasang di pintunya. Jadi dia tidak merubah OEM-nya si mobil. Jadi benar-benar speaker ini dipasang, kemudian di tempat originalnya sehingga tidak kelihatan. Nah, kemudian untuk subwoofernya, untuk rambatan low frekuensinya kita memasang yang subwoofer yang PCA juga, yang MOS, yang Boom 78. Ini subwoofer low frekuensinya enak banget. Nah, untuk penempatannya di mobil ini, karena ini tidak bisa ditaruh di bawah jok, akhirnya kita buatin tempat di depan. Jadi yang duduk di sebelah kiri, selonjoran kaki itu kita pasang di situ, tapi kita buatin tutupnya. Jadi tetap nggak kelihatan ya? Tetap nggak kelihatan. Walaupun Sesuai request ya, makanya tetap kelihatan original. Betul. Nah, walaupun tidak menggunakan head unit yang originalnya, tetapi untuk prosesor yang PCA ini dia ada Bluetooth Om. Ada Bluetoothnya, jadi tidak usah khawatir, tanpa head unit pun dia tetap kita bisa nikmatin musiknya. Karena kita bisa langsung connect Bluetooth ke prosesor ini dan kita bisa play musik apapun yang ada di handphone. Berarti tetap modern ya. Tetap modern. Walaupun klasik tapi modern. Betul. Jadi nanti kalau memakai head unit original tetap dipasang, dia tetap aktif juga, nanti masuk ke high power input ke prosesor ini. Dan ada Bluetooth-nya juga yang bisa connect ke handphone. Oh, berarti bisa ya kalau misalnya nanti pasang untuk OEM si head unit sama di handphone pun bisa. Jadi bisa sambil ini. Ada dua source. Keren. Jadi head unit, mau pilih kaset juga boleh. Wih, kan gitu, jadi kan? tetap bisa ya kaset tetap ya. Bisa. Waduh, mantap gitu. itu yang dipengenin juga. Betul. Ini semuanya sudah terpasang, sudah selesai, dan saya mau ajak Om Zaini untuk masuk ke mobil. Ayo, nggak sabar sih. Mau lihat hasilnya. Ya. Terus ada satu lagi Om. Iya. Ini DVR. Ini DVR yang Mire ya. Yang Mire yang MV 12
S128U. Ya, ini penting banget. Ini untuk merekam kejadian apapun yang ada di depan mobil kita. Betul. Kebetulan emang waktu itu belum pasang sih. Belum pasang ya? Ya. Ini emang perlu banget sih, apalagi mobil-mobil kayak gini ya. Betul. Maksudnya apa, kalau ada apa-apa jadi bisa kerekam semua sih. Betul, apalagi mobil udah keren, ceper, ini segala macam ya kan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, ini sudah terrekord di sini, sudah ada bukti di sini. Betul, kayak gitu. betul banget. Oke Om, kita langsung masuk ke mobil aja. Siap. Yuk, makasih Mas Wisnu. Thank you Mas Wisnu. Nah, Oke aja nih Om. jadi saya jelasin sedikit ya mengenai pemasangan produk-produk yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi untuk Twitternya Om masuk di tempat originalnya mobil. Ah iya. Ya di sini. Pantesan nggak kelihatan, biasanya kan ada yang di Dashboard, ditempel, ya. di pilar apa segala macam gitu kan. Ini enggak, dia masuk ke sini. Kemudian midbusnya ada di kick panel, ada di depan. Oke. Ya, Di di depan OEM-nya sana. ya pokoknya. OEM-nya, betul. Nah kemudian untuk subwoofernya di sini. Ini subwoofernya. Nggak kelihatan ya Om? Nggak kelihatan. Dan ini Jadi- diinjek nggak apa-apa. Oh diinjek nggak apa-apa, Nggak apa-apa. aman. Aman, nggak masalah. Keren. Kayak gitu. Emang aku waktu itu kan request emang pengennya kelihatan original ya. Betul. Dan emang bener sih, kayak nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan Nggak ada perubahan di dalam sini. Nah kemudian untuk ini di sini ada satu tombol. Ya. Ini buat subwoofer level. Jadi Oh, kalau oke. subwoofer kegedean atau kurang gede Ah. atau kekecilan itu bisa diputar dari sana. Tinggal setting di sini ya. Betul. Nah, ini ada controller juga. Ini untuk mengatur untuk inputan high power input. Misalnya nanti dipasangi dengan head unit yang originalnya, kita bisa pilih high atau kita bisa langsung ke Bluetooth. Cuma Oh. hebatnya si prosesor PC ini pada saat kita klik Bluetooth dan kita bisa connect langsung Bluetooth-nya ke si prosesor, dia secara otomatis langsung pindah ke Bluetooth-nya. Oh jadi udah otomatis aja ya nih. Betul. Oke. tinggal. Sekarang saya mau konekin hasil suaranya dari handphone ke Bluetooth aja langsung. Nggak sabar sih. Ya. Yang tadinya nggak ada suara sama sekali nih. Iya, betul. Sekarang jadi ada suara. Sekarang ada suara. Kita lihat gitu. hasilnya kayak gimana nih. Iya. Wah, gila. Langsung enak sih. Wow. Lekukin dan hadirkan pesona. Kena copyright nggak apa-apa ya? Ini Betul. kan apa, settingannya simple ya Om ya? Simple. Settingannya Simple simple. banget ya. Bener. Terus harganya juga tidak mahal. Kemudian tetap original, tidak kelihatan Benar, ini benar, diganti. Semuanya ori gitu dan mobilnya tetap apa ya? Saya bilang ya estetik ya. Mobilnya tetap klasik seperti itu. Iya betul banget. Apalagi emang mobil-mobil kayak gini emang pengennya sih emang kelihatannya looks tetap originalnya. Original, betul. Makanya emang waktu pertama requestnya kayak gitu, dan emang ini bener-bener settingan yang pas sih buat Betul. si BMW ini sih. Betul. Gitu. Oke, terima kasih sudah mempercayakan Ih, semuanya sama-sama. sama kami, Amin, Bercatotronics, Bro. terus sukses terus ya. Amin. Terus media sosialnya makin kenceng, makin tinggi, Amin. ya kan? Waduh, Sama-sama nih bekerja saya juga. jadi numpang ikut tenar. Enggak lah, saya yang numpang. Kamu udah kenal sama siapa? sialah. Bener loh. Saya siapa? Aduh, saya Aduh. tanpa Mas Edi saya bukan Enggak lah. bukan siapa-siapa Iya. gitu. Thank you banget. Jadi buat Sama-sama. teman-teman semuanya yang punya mobil BMW, bawalah ke Bercatotronics seperti mobilnya bosku ini, ya kan? Kita akan buat mobil Anda tetap klasik, Betul. tetap original, tetapi hasil suaranya sangat bagus. Betul. Oke, Ada- sampai ketemu di ada pesan-pesan? Enggak sih, cuman kayak apa? Enggak cuman BMW doang kan Om. Oh ya? iya, Bisa semua mobil. kan. Iya Jadi dong. semua mobil klasik bisa banget ke sini nih. Betul. Dan ada mobil satu lagi punyanya beliau nih. Mobilnya itu mobil Mobil keluarga tapi Mobil keluarga ya? panjang. panjang ya. Oke ya, kita jangan sebut dulu ya. Jangan sebut. Jangan sebut dulu ya. Next project ya Om. Next project ya. project. Oke, sampai ketemu di video-video Bercatotronics yang lainnya. Thank you. Thank you Om Yanto.